Halo guys, di video kali ini aku akan membahas tentang business combination atau kombinasi bisnis. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Business combination ada di PSAK 22. Menurut PSAK 22 tahun 94, business combination itu disebut sebagai penggabungan usaha, yaitu penggabungan usaha tersatu ketika suatu entitas menyatu atau unifying dengan entitas lain atau mengendalikan entitas lain. Nah, tapi menurut PSAK 22 tahun 2014 yang terbaru, kombinasi bisnis itu adalah kombinasi yang terjadi ketika suatu entitas mengendalikan bisnis lain. Nah, teman-teman udah paham dengan pengertiannya ya. Kita sekarang masuk ke tipe-tipe kombinasi bisnis. Ada 3 penggolongan kombinasi bisnis. Penggolongan pertama adalah 1. Akuisisi aset dan akuisisi saham. Penggolongan kedua adalah kombinasi bisnis horizontal, kombinasi bisnis vertikal, dan konglomerasi. Dan penggolongan ketiga adalah 1. Merger, 2. Konsolidasi, 3. Entitas induk dan entitas anak. Nah, teman-teman, kita fokus ke penggolongan ketiga aja ya. Pertama-tama kita bahas merger dulu ya. Merger adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan pengakuisisi membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi. Contohnya, supaya teman-teman bisa lebih paham, PT A mengakuisisi PT B, maka PT B itu akan berhenti beroperasi dan dibubarkan, tetapi tidak dilikuidasi. Sehingga yang muncul adalah atas nama PT A. Itu disebut merger. Yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi merupakan penggabungan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu kesatuan ekonomis. Misalnya, PT A mengakuisisi PT B dan membentuk satu nama perusahaan, yaitu PT C. Nah, dari proses tersebut, itu disebut konsolidasi. Yang ketiga adalah mengenai entitas induk dan entitas anak. Entitas induk itu terjadi jika suatu perusahaan membeli lebih dari 50% saham perusahaan lain dan mengendalikan perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah sumber daya ekonomi yang dikorbankan oleh entitas pengakuisisi dalam rangka akuisisi entitas lain. Biaya akuisisi terdiri dari biaya transaksi ditambah imbalan yang dialihkan atau yang diserahkan kepada pemilik entitas yang diakuisisi. Biaya transaksi itu bisa berupa fee untuk notaris, fee untuk akuntan, fee untuk pengacara, gaji bagian departemen akuisisi, dan jika dalam rangka akuisisi, pengakuisisi menerbitkan saham, maka pengakuisisi akan mengeluarkan biaya penerbitan saham. Aku yakin teman-teman udah mulai pusing kan? Ya udah, kita masuk ke contoh. 1. PT A mengakuisisi aset bersih PT B, dan dalam rangka pengakuisisi itu, PT A mengeluarkan honor akuntan 10 juta, upah apresial 5 juta, dan fee notaris 10 juta. Nah, total biaya akuisisi menjadi 25 juta. Itu dari 10 juta honor akuntan, 5 juta upah apresial, dan 10 juta fee notaris. Maka pencatatannya adalah beban akuisisi 25 juta di debit dan kas 25 juta di kredit. Kemudian, dalam rangka akuisisi tersebut, PT A menerbitkan saham baru dengan dibayar tunai biaya penerbitan saham sebesar 30 juta rupiah. Nah, pencatatannya itu adalah tambahan modal disetor sebesar 30 juta di debit dan biaya penerbitan saham sebesar 30 juta di kredit. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham yang mana disebut sebagai biaya akuisisi. Nah, sekarang kita lanjut kepada
Apa itu goodwill dan diskon pembelian dalam kombinasi bisnis? Goodwill itu terjadi jika nilai wajar yang diserahkan oleh perusahaan pengakuisisi lebih besar dibanding jumlah atau nilai wajar aset bersih yang diakuisisi. Contohnya yaitu PTA mengakuisisi aset bersih PTB dengan nilai wajar 100 juta rupiah. Misalkan, nilai wajar yang diserahkan dari PTA adalah 120 juta. Nah, selisih nilai wajar yang diserahkan dengan nilai wajar dari aset bersih PTB yaitu 20 juta. Itu menjadi goodwill bagi PTA dan dicatat sebagai aset. Contoh kedua adalah mengenai diskon pembelian. Diskon pembelian terjadi apabila nilai wajar yang diserahkan oleh pengakuisisi lebih kecil daripada nilai wajar aset bersih yang diakuisisi. Contohnya, seperti tadi, nilai wajar PTB yang diakuisisi oleh PTA adalah 100 juta, sementara nilai wajar yang diserahkan adalah 90 juta. Sehingga selisih pembelian itu, yaitu 10 juta, dicatat sebagai diskon pembelian yang menjadi laba bagi PTA. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga teman-teman bisa mengulanginya di rumah dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri di ujian minggu depan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.